Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Dosen Organisasi Channel. Saya ucapkan buat Anda semua para penonton pada kesempatan ini, bagaimana dengan intonation style Anda atau gaya komunikasi Anda ketika tampil di depan orang banyak? Apakah sudah ada perbaikan, ada perubahan, atau Anda ingin mempelajari tentang bagaimana cara untuk tampil di depan orang banyak dengan gaya intonasi atau intonation style dengan gaya yang berbeda? Tetapi pada video kali ini yang akan kita bahas adalah tentang alur bagaimana cara merangkai kata secara spontan tanpa persiapan. Biasanya ini menjadi sebuah persoalan ketika tampil di depan orang banyak itu tanpa pemberitahuan lebih awal, atau dengan kata lain memberikan sambutan dengan cara yang lebih spontan atau tiba-tiba. Bagi yang terbiasa tampil di depan orang banyak tentunya itu adalah bukan sebuah masalah, tetapi bagi orang yang tidak pernah tampil biasanya itu menjadi sebuah momok yang sangat menakutkan. Betul tidak? Nah, untuk itu pada kesempatan video kali ini dosen organisasi akan memberikan sebuah cara, trik, tips yang telah dilaksanakan, yang telah dikerjakan, yang telah menjadi sebuah pengalaman, bahwa ternyata untuk tampil di depan orang banyak itu tidak susah, ataukah kemudian memberikan sambutan dengan cara yang spontan itu adalah bukan sebuah masalah yang menakutkan. Dengan mengikuti tips berikut ini ada 9 langkah, yang sebenarnya 9 langkah tersebut adalah 9 langkah yang sangat mudah untuk kita jalani dan atau gampang untuk kita lakukan, dan atau di saat kita melakukannya itu adalah merupakan sesuatu yang tidak susah untuk kita bisa kerjakan. Dan tentunya ini adalah merupakan persiapan-persiapan yang sangat penting buat Anda, terutama bagi Anda seorang yang mau belajar menjadi MC mungkin, ataukah mungkin menjadi penceramah dan sebagainya. Baik, yang pertama, tips alur merangkai kata spontan tanpa persiapan. Yang pertama adalah salam dan muqaddimah. Kami menyatukan salam dan muqaddimah itu dengan pujian dan juga selawat kepada Rasulullah. Seperti ini contohnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, kaum muslimin dan muslimat yang kami banggakan dan kami muliakan, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan pada pagi, siang, sore, atau malam hari ini. Tidak lupa pula kita mengirimkan salam dan taslim kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita semua dari jalan yang gelap gulita menuju ke jalan yang terang benderang. Seperti itu kira-kira untuk item pertama, salam. Yang perlu diingat, memberikan ucapan salam kepada orang lain, kemudian bersyukur, kemudian mengirimkan selawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hanya 3 bagian itu, dan itu adalah 3 bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain, dan ini adalah merupakan sebuah budaya, keharusan yang harus diucapkan bahwa 3 bagian itu adalah bagian yang tidak boleh kita kotak-kotak, atau bahkan ya syukur kepada Allah nanti di terakhir aja, nggak boleh, dia harus di awal. Begitupun juga dengan selawat, selawat tidak boleh bahwa nanti setelah mau kesimpulan baru kita mengirimkan selawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Salam, syukur, dan selawat adalah 3 hal yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Baik, yang kedua adalah sapa pendengar. Sapa pendengar itu, kenali siapa yang hadir pada acara itu. Yang hadir misalnya adalah kepala desa, yang hadir misalnya adalah Pak Camat, yang hadir misalnya adalah Pak Bupati misalnya, yang hadir adalah ketua RT sekalipun, yang hadir misalnya adalah ketua panitia pembangunan masjid misalnya, maka tetap sapa mereka. Yang terhormat, ingat secara berurut ya, yang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Yang penting berurut, tapi rata-rata budaya kita di Indonesia itu adalah dari atas ke bawah. Jadi dari jabatan tertinggi ke jabatan terendah. Sebenarnya bisa juga dibalik, dari jabatan terendah ke jabatan tertinggi, ya kan? Baik, kita menyapa dengan memulai dari jabatan tertinggi ke jabatan terendah. Yang terhormat,
Bapak Camat pada kesempatan ini telah hadir pada kegiatan ini dan kini telah hadir di tengah-tengah kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa dan seluruh jajaran RT RW. Yang kami hormati seluruh tokoh masyarakat yang telah hadir pada kesempatan kegiatan hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih telah hadir bersama dengan kita semua. Nah, itu sapa tokoh. Sapa tokoh ini sebenarnya merupakan sebuah gaya untuk melakukan focusing atau fokus, oleh karena peserta-peserta yang hadir. Perlu diingat bahwa dalam kegiatan itu peserta itu memiliki idola. Maksudnya kalau dia temannya Pak RW atau anggotanya Pak RW, ketika Anda menyapa ketua RW, maka insya Allah dia sudah mulai respect dan respon dengan Anda. Begitupun juga dengan kepala desa. Kalau misalnya Anda menyapa kepala desa, maka orang-orangnya Pak Desa itu juga mulai respect dengan Anda. Seperti itulah yang namanya sapa. Yang penting ketika kita telah memberikan ucapan selawat, sapa pendengar. Kemudian yang berikutnya adalah masuk ke prakonten. Prakonten itu adalah sebelum masuk ke materi yang sesungguhnya. Jadi biasanya di sini dimulai dengan bahasa humor, bisa juga dengan bahasa ilmiah, bisa juga dengan pantun. Jadi dia prakonten. Ya kan? Jadi harus diisi dengan beberapa bahasa atau materi yang sebenarnya belum berkaitan erat atau bahkan tidak berkaitan erat dengan konten yang akan kita buat. Contoh, ketika kontennya adalah misalnya menghargai para pahlawan, maka kita bisa membuat prakonten dengan cara seperti ini. Soekarno pernah berpesan kepada kita semua bahwa berikan aku orang tua 1000, maka aku akan mencabut gunung Semeru. Tapi berikan aku 10 pemuda dan aku akan mengguncang dunia. Kira-kira begitu. Jadi menggunakan bahasa atau pendapat tokoh yang sebenarnya menarik dan itu bisa menggugah daripada peserta atau pemateri. Kemudian baru kita masuk ke konten. Konten itu apa tema, apa fokus, apa judul, apa yang akan dilaksanakan pada kegiatan itu, baru kita masuk untuk membahas konten. Konten misalnya tentang Hari Pahlawan, maka mulailah kita membahas. Jangan lupa di saat kita memberikan sambutan ini juga perlu mengetahui jadwal waktu yang tepat untuk menyesuaikan antara waktu yang diberikan oleh panitia dengan penjelasan yang diberikan. Kenapa? Karena bisa jadi waktu yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan waktu yang kita miliki. Maksudnya begini, bisa jadi waktu untuk memberikan presentasi atau memberikan sambutan hanya 10 menit, tapi kita menjelaskan setengah jam. Berarti ada 20 menit waktu orang lain yang kita ambil. Ataukah sebaliknya, kita diberikan waktu 2 jam tapi hanya mengisi 10 menit. Berarti itu sangat rawan dan rentan. Itu sangat berisiko karena jadwal orang lain itu menjadi bermasalah. Sehingga harus tepat-tepat. Tepat-tepat maksudnya itu adalah ketika kita misalnya diberikan waktu 60 menit, maka upayakan pada 60 menit, 59 menit, 61 menit atau 62 menit telah selesai pembahasan. Tidak terlalu panjang waktu berlebihan atau kekurangan yang kita buat, karena persiapan dan apa konten yang kita buat itu tidak jelas. Yang berikutnya adalah setelah kita membahas konten, baru kita masuk ke pasca konten. Pasca konten itu bisa termasuk konklusi. Konklusi itu adalah kesimpulan-kesimpulan atau ada hal pesan-pesan penting dari konten yang kita bawakan. Sehingga kita tidak boleh membuat sesuatu itu tidak memiliki kesimpulan. Seperti misalnya, demikianlah daripada konten video pada kesempatan cara atau alur merangkai kata spontan tanpa persiapan pada kesempatan ini, dengan beberapa hal yang perlu diingat, yakni ada 9 langkah, tetapi sebenarnya ada 3 langkah yang utama, yakni prakonten, konten utama, dan pasca konten. Dan hal itu adalah sangat penting buat Anda yang akan tampil di depan orang banyak tanpa persiapan atau secara spontan. Kira-kira begitu. Kemudian yang berikutnya adalah kita masuk ke humor. Humor itu Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, saya doakan semoga semuanya pada hari ini bisa sehat semua Bapak Ibu ya. Sehat. Bapak-bapak saya doakan semua mudah-mudahan sehat semuanya juga dan bisa beraktivitas. Tapi kalau misalnya sehat kuat Pak, tidak bermakna harus menikah lagi ya.
Jadi sisipkan humor yang bisa jadi itu memancing gelak tawa daripada peserta yang hadir. Kemudian jangan lupa mengucapkan terima kasih. Terima kasih itu kami mengucapkan terima kasih kepada para tokoh yang telah hadir pada kesempatan ini. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan diri waktu hadir pada kesempatan ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Ketua RT, Ketua RW. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah membantu pelaksanaan proses kegiatan pada hari ini. Oleh karena dengan ikhlas telah menyelenggarakan sebuah kegiatan yang dimana kegiatan ini akan memberikan manfaat buat kita semua. Kemudian setelah mengucapkan terima kasih, jangan lupa juga tidak masalah untuk mendoakan mereka. Mendoakan itu oleh karena bantuan Bapak Ibu semua, kami doakan semoga apa yang Bapak Ibu lakukan itu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan lebih daripada itu adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan semoga mendapatkan rezeki yang makin berlimpah buat Anda semua. Pasti mereka menjawab amin, kira-kira begitu. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah penutup. Penutup itu adalah melakukan closing. Demikianlah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas hadirnya semua. Semoga saja dalam jiwa kita terdapat jiwa energi untuk membangun bangsa dan negara, dan memiliki semangat yang kuat untuk mempertahankan nilai-nilai kepahlawanan daripada para pahlawan yang telah mendahului kita semua. Oleh karena itu, tidak lupa kita mendoakan semoga saja para pahlawan yang telah mendahului kita mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini contoh merangkai kata. Jadi kesimpulannya ada 9 langkah yang merupakan hal penting yang Anda perlu ingat. Yang perlu diingat ini 9 langkah, bukan mantan yang perlu diingat. 9 langkah itu ada diantaranya salam. Salam itu berisi mukadimah, pujian dan selawat. Kemudian yang kedua adalah sapa pendengar. Yang ketiga adalah pra-konten. Yang keempat adalah konten utama. Yang kelima pasca konten, kesimpulan-kesimpulan maksudnya. Kemudian yang keenam humor. Humor bisa juga dengan menyampaikan pendapat tokoh, ya kan, yang menarik buat peserta. Kemudian ucapan terima kasih. Jangan lupa mengucapkan doa. Kemudian terakhir adalah penutup. Jadi 9 langkah itu adalah merupakan alur yang penting untuk Anda ketahui dan sangat memudahkan Anda ketika tampil di depan orang banyak. Terima kasih untuk kesempatan Anda menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas subscribe-nya. Terima kasih atas dukungan dan atensi Anda semua. Jangan lupa untuk memberikan saran dan kritik untuk perbaikan video-video kami ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.